Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menjumpai siswa-siswi sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Siswa-siswi, hari ini subpokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Merujuk pada pendapat Jane Mattheson bahwa hak asasi sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia, maka terkandung dua makna hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Ciri-ciri hak asasi manusia. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, hakiki, yang artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, maupun sosial budaya. Siswa SMA, MA, dan SMK yang Ibu banggakan, kita teruskan pembahasan kita dengan makna kewajiban asasi manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan, kewajiban asasi manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak-haknya karena dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya, dan sebaliknya. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah sifatnya yang universal. Oleh karena itu,
setiap negara wajib menegakkannya. Akan tetapi, karakteristik penegakan tergantung pada pengaruh pembedanya, yaitu ideologi dan kebudayaan yang dianut oleh masing-masing negara. Begitu pula di negara Indonesia, penegakan hak asasi manusia dipengaruhi oleh ideologi Pancasila melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang dikategorikan menjadi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Siswa sekalian, lalu apa saja hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila? Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai dasar bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila, contohnya, sila pertama menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Sila kedua menempatkan hak setiap warga pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila ketiga mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Sila keempat mengamanatkan unsur musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dan sila kelima mengakui hak milik perorangan yang pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dan pedoman pelaksanaan dari kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional. Misalnya, Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28C. Ketetapan MPR nomor 7/MPR /1998 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang nomor 29 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia. Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Siswa sekalian, lalu bagaimana dengan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila? Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Sebagai contoh nilai cinta tanah air, pada masa penjajahan, nilai ini diwujudkan dengan berjuang mengusir penjajah. Namun, di era kemerdekaan ini, cinta tanah air dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Siswa SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kita teruskan pembahasan kita dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan, karena dari kewajiban itulah
muncul hak dan sebaliknya. Namun, dalam kenyataannya sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor penyebab sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja faktor internal yang mendorong pelanggaran hak asasi manusia? Yang pertama, sikap egois. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya sementara kewajibannya diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Sikap ini berakibat munculnya perilaku menyimpang terhadap hak asasi manusia karena pelaku tidak mau tahu kalau orang lain mempunyai hak yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya sikap tidak menghargai keberadaan orang lain. Lalu apa saja faktor eksternal yang mendorong pelanggaran hak asasi manusia? Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, tindak pidana korupsi yang menyebabkan dilanggarnya hak orang lain. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Contohnya, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tuntas yang akan memicu munculnya kasus-kasus yang lain. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Contohnya, pertemanan di media sosial yang berujung pada pelecehan seksual. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi yang dibiarkan sehingga memicu pelanggaran hak asasi manusia seperti perbudakan, perampokan, dan sejenisnya. Nah, contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Yang kedua, penyerbuan kantor PDIP pada tanggal 27 Juli tahun 1996. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Yang keempat, tragedi Semanggi tanggal 13 November tahun 1998 dan tanggal 24 September tahun 1999. Dan yang kelima, penculikan aktivis pada tahun 1997 dan tahun 1998. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kita teruskan dengan upaya penegakan hak asasi manusia. Dalam proses penegakan hak asasi manusia, bangsa Indonesia mempertimbangkan pada kedudukan negara Indonesia sebagai negara berdaulat di satu sisi dan dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan hukum internasional di sisi yang lain. Adapun langkah-langkah strategis yang diambil meliputi pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pembentukan instrumen hak asasi manusia, dan pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Kita bahas satu persatu bersama-sama. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk pada tanggal 7 Juni tahun 1993
melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan oleh Presiden. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri setingkat lembaga lainnya yang berfungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Adapun wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Dan yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Siswa SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, selain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia, di antaranya Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Perempuan atau KKRN. Selanjutnya kita bahas pembentukan instrumen hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia merupakan alat yang berupa peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan hak asasi manusia. Adapun perundang-undangan yang telah dibentuk di antaranya, yang pertama, ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan di bawahnya. Yang kedua, ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti Convention on the Elimination of Racial Discrimination atau Konvensi Pembatasan Diskriminasi Rasial yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Contoh yang lain, International Convention on Civil and Political Rights, yang artinya Konvenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik. Konvenan ini diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Siswa sekalian, kita teruskan pembahasan kita dengan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Wewenang Pengadilan HAM meliputi 1. Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, wewenang tersebut hanya berlaku bagi warga negara di atas usia 18 tahun.
Selanjutnya kita bahas upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dimulai dari upaya pencegahan. Di antaranya, yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Dan yang keempat, meningkatkan sosialisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Siswa SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dibutuhkan upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hak asasi manusia. Di antaranya, dengan menampilkan diri sebagai manusia yang beradab, manusia yang selalu menghormati keberadaan manusia yang lain. Oke, siswa SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita bersama kelas online Guru Cilacap Channel. Semoga bermanfaat, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, baru slide 6 ya. Enggak saya enggak. Jangan nangis.